Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Prorijali, program reportase pejalan kaki, dan juga para pemirsa Blakotak dan Tika Kupasan seputar kita. Alhamdulillah kita jumpa lagi, walau masih dalam sarana virtual, dengan iringan semoga pemirsa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan yang sedang sakit insya Allah diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. 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 Pemirsa, untuk kesekian kali saya kembali merasa bahagia karena bisa bertemu dengan teman-teman yang banyak memberikan inspirasi, bahkan memberikan satu kontribusi positif di dalam menjaga kualitas lingkungan kita. Salah satunya adalah yang ada di hadapan saya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Boleh perkenalkan nama Bapak siapa? Saya Suyatna. Pak Supriyatna. Rekan saya ini tidak begitu saya kenal lama, tapi saya mengetahui gerak kegiatannya di lingkungan kita ini. Dan kalau yang di sebelahnya adalah Ustadz Wawan yang senantiasa memfasilitasi sebagai hal yang insya Allah memberikan kebaikan buat kita semua. Amin. Kembali kepada Pak Supriyatna. Saya ingin sedikit menjelaskan bahwa Pak Supriyatna ini adalah seorang pest control yang tugasnya mengkontrol untuk mencegah terjadinya suatu wabah penyakit ya, Pak? Ya, salah satu faktor wabah penyakit. Untuk itu saya ingin sekali mendengar kiat-kiat dari Pak Supriyatna ini. Apa sih kira-kira yang dilakukan oleh seorang pest control itu? Monggo Pak, silakan, agak keras. Jadi begini, jadi pest Silakan control, Pak. Bismillah. pengertian pest control itu kan artinya pengendalian hama. Artinya pengendalian hama. Pengendalian hama. Oke. Artinya gini, kita mengendalikan hama sehingga hama itu tidak menjadi faktor suatu mewabahi penyakit. Karena salah satu faktor penularan penyakit itu diantaranya dari hama. Nah itu kita kendalikan dengan supaya populasi hama yang ada dalam menjadi faktor penyakit itu kita bisa cegah atau kita bisa kendalikan. Yang dimaksud dengan hama di sini apa bentuknya Pak? Hama ini bisa berupa serangga, bisa berupa binatang penggerak. Ambil dulu Pak. Silakan. Jadi itu banyak diantaranya serangga seperti lalat, nyamuk. Itu bila tidak dikendalikan populasinya itu akan menyebabkan penularan penyakit melalui perantara hama tersebut. Dan biasanya kita mengendalikan bisa melalui pencegahan secara kimiawi, secara biologis, maupun secara mekanik. Kalau secara kimiawi itu kan dengan menggunakan pestisida. Gitu ya. Nah itu yang menyebabkan terjadinya hama di wilayah kita sebetulnya apa Pak? Kenapa tuh kok bisa banyak nyamuk? Kenapa tuh bisa banyak mungkin pengerat tuh gimana Pak? Biasanya itu didukung oleh sanitasi lingkungan. Ya, jadi sangat berpengaruh. Jadi korelasinya antara pertumbuhan hama dengan sanitasi lingkungan itu memang berkorelasi. Kalau lingkungannya mendukung seperti nyamuk misalkan, itu mendukung lingkungannya misalkan lembab, terus banyak genangan air, terus juga misalkan banyak sanitasinya buruk lah, itu sangat cepat sekali perkembangannya. Bisa satu penjelasan yang singkat, namun buat kami ini langsung seakan-akan mengetahui apa itu penyebab hama, dan yang lebih penting lagi tadi sanitasi lingkungan yang tidak mendukung. Nah ini apa nih? Kira-kira apa yang disebut sanitasi tidak mendukung itu apa tuh Pak? Ya misalkan kita sepertinya banyak misalkan genangan
air, sanitasi apa namanya airase lingkungan yang buruk itu menyebabkan kan genangan air sehingga nyamuk mudah berkembang biak. Keduanya misalkan seperti pengelolaan sampah, artinya sampah banyak ditampung tapi lama untuk diangkut. Nah itu kan bisa jadi habitat tikus itu bisa senang gitu, bisa apa namanya bisa menjadi salah satu penyebab berkembang biaknya tikus, kecoa gitu. Nah, dari hal-hal yang Bapak sebutkan tadi, ada sampah bertumpuk, ada air menggenang. Lalu kira-kira apa lagi yang biasanya itu diakibatkan oleh siapa? Apakah kita ini lalai atau memang karena tadi sistem drainasenya kurang baik, atau ada hal-hal yang memang manusia sendiri itu yang ciptakan? Bisa juga. Apa contohnya Bapak misalnya? Sebenarnya ya manusia menciptakan misalnya kita seperti menyimpan barang-barang bekas, tapi tidak apa namanya tidak tertata dengan baik, misalkan seperti bahan-bahan bekas sembarangan disimpan sehingga air hujan menimbulkan genangan-genangan di bahan-bahan bekas. Terus sampah-sampah seperti kaleng apa gitu itu kan bisa kalau musim hujan tiba bisa menyebabkan genangan air. Subhanallah. Baik. Ini pemirsa, buat saya pribadi selaku seseorang yang juga sebetulnya ingin melihat situasi sekitar ini bersih, mendapatkan tambahan yang sangat baik sekali, bahwa seringkali kita lalai juga terhadap apa-apa yang ada di sekeliling kita. Mungkin sebagai seorang pekerja kita lalai untuk menaruh barang-barang kita, Betul. sehingga barang itu tertumpuk dan teratur, atau bahkan terbengkalai, bahkan menjadi sarang tadi sebut sarang nyamuk, tikus segala macam. Ini kan artinya terkait pola kita ya, Pak. Iya, Pola kita. pola hidup kita. Lalu kira-kira apa yang Bapak harapkan di dalam rangka lebih menjaga kualitas sanitasi lingkungan kita dan juga agar terhindar dari penyakit bawaan ini? Ya kita harus memperhatikan lingkungan gitu ya. Lingkungan misalkan kita kalaupun kita membuat sanitasi untuk aerase seperti itu kan harus benar-benar direncanakan. Memang kalau memang musim hujan tiba tuh langsung lancar salah satunya. Yang keduanya kita misalkan ya penataan dalam hal penempatan barang, terus pengelolaan sampah juga, terus jadwal seperti pengangkutan sampah, jangan sampai sampah itu ya 2-3 hari tidak terangkut. Nah itu salah satu alat. Terus kecoa, nyamuk itu juga salah satu faktor penyebab berkembang biaknya. Baik. Nah itu kan kelihatannya sudah umum ya Pak ya di wilayah kita tuh ya. Tapi kan kita baru saja mengalami kemarin vaksin virus itu. Virus. Apakah itu juga termasuk dalam kontrol Bapak? Virus seperti itu? Ya, virus merupakan salah satunya ya kontrol dari kita semua. Tapi kalau virus itu memang lebih luas gitu, lebih mendetail gitu. Karena itu kan tidak terlihat. Kalau virus itu tidak terlihat, kalau seperti selama itu kan terlihat. Cuman kalau virus itu kita lebih ke sanitasi lingkungan juga, termasuk juga kesehatan diri kita sendiri juga. Misalnya seperti sekarang kemarin itu kan pakai masker, terus kita cuci tangan segala macam, itu kan salah satu dari usaha kita gitu untuk mencegah itu. Juga pengendaliannya melalui bahan kimia juga yang seperti sterilisasi ruangan, terus juga paparan sinar matahari juga itu termasuk salah satunya untuk mencegah virus. Terima kasih Pak Supriyatna. Saya dapat banyak sekali masukan dan informasi yang sangat positif, dan saya berharap kita semua ini lebih
menjadi terbuka terkait masalah pengendalian hama. Tadi sebutin ada hama yang terlihat dan juga ada hama yang tidak terlihat. Namun rupanya pengendaliannya itu ada pada diri kita sendiri, Pak. Iya. Kita harus bersikap bersih, hati-hati, dan take care atau benar-benar perhatikan pada lingkungan kita sehingga kita bisa terhindar dari adanya sumber-sumber hama. Mungkin itu kali ini Pak ya, wawancara kita Pak ya. Terima kasih Pak Supiatna. Iya. Terima kasih Pak Khoirul atas fasilitasinya ini, sangat bermanfaat. Semoga kebaikannya pun bisa kembali kepada kita semua. Amin. Amin. Semoga kita bisa jumpa lagi pemirsa, bicara masalah-masalah terkait masalah kesehatan lingkungan lagi dengan Pak Supriyatna. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.